warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman RK dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi bersama saya dengan Teguh Suntoro di acara podcast atau siniar tentang wawasan kebangsaan. Sebelumnya sudah kita lakukan wawancara dengan beberapa tokoh ya. Dan kali ini Rumah Kebangsaan kembali mengundang atau berkunjung ke salah satu praktisi akademisi atau pendidikan, terutama di bidang keberagaman dan pluralitas. Mengenai kita akan berbicara tentang agama dan politik inklusif. Nah, untuk episode kali ini Rumah Kebangsaan sudah berkunjung ke salah satu dosen Sekolah Tinggi Filsafat di Gianyar. Beliau ini sudah cukup lama mengamati dan melakukan penelitian-penelitiannya terhadap keberagaman dan toleransi dan kemanusiaan yang ada di Indonesia. Di sebelah saya sudah hadir dengan Bapak Budi Munawar Rahman. Selamat sore Pak. Selamat sore. Pak Budi. Baik, apa kabarnya Pak ya? Baik, alhamdulillah. Nah, teman-teman, saya dapat info sebelumnya sudah menghubungi Pak Budi dan ternyata Pak Budi itu sedang ada penelitian ke India mengenai studi religion. Nah, mungkin itu nanti kita bisa bincang itu setelah nanti ya. Kita ngobrolin tentang agama dan politik inklusif. Kenapa kita ambil tema itu? Karena tahun depan adalah tahun pesta politik, pesta demokrasi gitu Pak. Nah, jadi dengan obrolan ini diharapkan teman-teman muda nanti bisa memahami bagaimana ikut serta atau partisipasi kita sebagai anak muda di dunia politik, terutama di Indonesia ini. Nah, berhubung kita sudah berada di sini, mungkin sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu Pak Budi Munawar Rahman, yaitu selaku dosen Sekolah Tinggi Filsafat Gianyar. Beliau pernah pidato Pak ya, pernah pidato di kebudayaan di Senatalis ke-24 Universitas Paramadina. Beliau menyebutkan bahwa kehidupan umat beragama di Indonesia cenderung konservatif dan tradisional. Nah, mungkin teman-teman yang belum memahami atau mengerti apa itu konservatif tradisional, mungkin bisa Pak Budi menjelaskan ke teman-teman bagaimana apakah pengertian daripada konservatif tradisional dan apakah ada perbedaan yang mendasar antara konservatif tradisional dengan ultra konservatif. Karena saya sendiri kadang sering melihat di artikel atau membaca itu ada istilah itu. Apakah ada perbedaan yang mendasar di antara keduanya itu? Oke. Jadi kalangan Muslim atau kita, kalau kita Muslim itu kan beragama sesuai dengan tradisi yang sudah panjang, ratusan tahun beragama, dan keberagaman itu sudah berkembang sedemikian rupa sehingga mempunyai satu bentuk. Ini yang kita sebut dengan tradisi. Jadi selama ratusan tahun kita beragama dan pembentukan keberagamaan kita, ini yang biasa kita sebut dengan tradisi beragama. Dan tradisi itu sifatnya kita sebut konservatif karena dia sebenarnya menjaga dari apa yang sudah terbentuk itu sebagai sesuatu yang mapan dan kalau bisa tidak berubah. Nah, gitu. Tidak berubah. Tapi mana bisa tidak berubah, karena manusia kan terus berubah, apalagi ada perkembangan kebudayaan, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan peradaban yang kita belajar dari peradaban-peradaban atau kebudayaan yang lebih maju dari tempat lain. Dan terutama yang kita sebut dengan kemodernan. Kemodernan itu menjadikan kemudian banyak hal bisa berubah ya. Misalnya contoh yang sederhana, dulu kalau kita Muslim ya pergi haji kan harus naik kapal.
Naik kapal berbulan-bulan naik kapal. Sebelum ada kapal api, kapal yang dengan menggunakan mesin, itu dengan kapal layar pasti kan. Nah, itu sudah perubahan. Dan sekarang orang pergi haji itu naik pesawat. Dulu kalau mau pergi haji itu perlu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, mungkin tinggal dulu di Mekah, Madinah. Dan biasanya mereka pulang menjadi tokoh ya. Itulah tokoh-tokoh cerita, tokoh-tokoh pergerakan Islam di abad lalu itu adalah orang-orang yang berbulan-bulan atau bertahun-tahun menetap di Mekah atau Madinah akibat dari tidak bisa langsung datang pergi. Tapi sekarang orang umrah bisa, ya umrah plus itu bisa Anda datang hanya beberapa hari kemudian sudah kembali lagi. Sudah bisa berangkat cepat ya. Atau model yang lazim ya umrah itu 9 hari atau ya 9 hari 10 hari itu udah kembali. Haji 40 hari atau lebih sedikit sudah kembali. Ya, jadi itu perubahan sederhana, hal sederhana yang sudah kita bisa terima. Tapi ada banyak hal, terutama menyangkut ide-ide itu tidak bisa diterima dengan mudah ya. Misalnya isu utama itu terutama soal kesetaraan gender, soal hubungan antar agama, kesetaraan dengan orang-orang yang beragama lain ya. Tema-tema baru, hak asasi manusia, demokrasi, dan seterusnya. Nah, itu mengakibatkan konservatifisme mungkin bisa menerima, mungkin tidak bisa menerima. Kalau keberagamaan yang tradisional, konservatif itu menerima, itu berarti ada suatu pembaruan. Ini yang kita sebut dengan pembaruan agama. Atau pembaruan pemikiran agama. Berarti letak konservatisme tradisional itu antara menerima atau tidak menerima atau tidak perubahan menerima. yang ada. Ya. Bisa jadi menerima. Pada hal-hal teknis kebanyakan kita menerima. Jadi misalnya dulu orang kalau pergi haji dari mana-mana naik darat, perjalanan darat kan dari mungkin benua Asia itu ya. Naik apakah jalan kaki, mungkin jalan kaki zaman dulu ya, atau naik onta atau naik kuda. Nah, tapi sekarang naik mobil, naik bis, naik pesawat, naik kapal laut, naik kereta, itu semuanya bisa diterima ya. Jadi hal-hal teknis bisa diterima. Tapi hal-hal ide tidak begitu mudah bisa diterima, ada proses. Misalnya menerima negara modern, nasionalisme negara bangsa modern, modern nation state. Nah itu lebih susah diterima karena kita ratusan tahun atau dalam sejarah Islam hampir 1500 tahun itu kita hidup dengan sistem politik khalifah, kekhalifahan, kerajaan sebenarnya, kerajaan yang tidak beda dengan di agama lain, di Eropa misalnya yang Kristen, kerajaan Kristen, jadi feodalisme. Nah, jadi itu menimbulkan debat besar. Apakah kita menjadi negara dengan sistem khalifah atau khilafah, negara Islam atau negara modern. Nah, kebetulan dalam proses ini bangsa Indonesia memilih negara modern, modern nation state dalam bentuk yang kita sebut republik, sehingga menjadilah Republik Indonesia. Yang gagasan republik itu tidak berasal dari kerajaan-kerajaan Islam. Gagasan republik itu adalah berasal dari revolusi Prancis. Revolusi Prancis. Yang membuat pembagian kekuasaan. Ya, kalau di dalam kerajaan dan kekhilafahan dulu kan tidak ada pembagian kekuasaan. Kekuasaan itu mutlak sepenuhnya milik raja. Dan dia mau lakukan apa saja bisa. Berarti perbedaan yang mendasar antara konservatif tradisional dengan ultra konservatif itu apa, Pak? Istilah ultra konservatif belum banyak digunakan di dalam pemikiran Islam. Di dalam tradisi Kristen, kekristenan dan politik di Amerika misalnya itu kata ultra konservatif dipakai, terutama pada mereka yang sungguh-sungguh konservatif, nggak bisa berubah. Ini sudah di atasnya daripada konservatif tradisional. Konservatifnya udah nggak memberi ruang pada perubahan ya. Misalnya penerimaan teori Darwin, teori evolusi
yang itu sudah memberi pengaruh pada perkembangan sains, terutama biologi, itu bertentangan rupanya dengan pandangan lama, ya, pandangan tradisional yang Tuhan mencipta, penciptaan kun fayakun, gitu ya kan? Adam Hawa. Ya, jadi Tuhan mau, ya jadi, maka jadilah. Tapi sebenarnya itu nggak mungkin menurut saya. Dia harus ada evolusi yang panjang ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Itu sudah diterima sepenuhnya oleh sains. Nah, di sini terjadi pertentangan dengan ajaran agama Kristen yang di Amerika terutama itu menimbulkan respon konservatif dan ultra konservatif. Misalnya ultra konservatif itu menganggap kemudian hal-hal seperti ini harus tidak boleh diajarkan di sekolah. Itu yang ultra konservatif. Ultra konservatif. Dia berusaha secara politik ini bisa dipenuhi, diperjuangkan dan kemudian dijadikan kebijakan. Dan terjadilah kebijakan di banyak negara bagian di Amerika, terutama bagian selatan Amerika Serikat yang memang negaranya sangat Kristen. Negara bagiannya sangat Kristen dan bisa dipengaruhi oleh kelompok ini untuk tidak mengajarkan di sekolah umum, di sekolah negeri, pelajaran biologi yang mengajarkan teori evolusi. Nah itu. Nah di Indonesia tidak sampai seperti itu. Kita masih mengajarkan teori evolusi, tapi kita kurang menghayati teori evolusi. Ya serba tanggung gitu ya. Karena ilmu pengetahuan belum bisa diapresiasi dengan semangat yang tinggi pada kalangan muslim di Indonesia. Kita hanya baru formal pelajaran di sekolah begitulah. Berarti kalau secara umum di Indonesia itu kemungkinan itu ada konservatif tradisional tadi Pak ya. Belum sampai ke arah yang ultra konservatif Pak ya. Belum ya. Belum sampai dalam arti mau mengusahakan secara politis itu menjadi kebijakan. Ya, perlawanan perbedaan itu harus diimplementasikan ya. Melawan yang moderat, melawan yang keberagamaan yang lebih modern ya. Dalam isu-isu perda-perda syariah itu mungkin mengarah kepada ultra konservatif, tapi masih belum juga. Itu sebenarnya konservatif, mungkin nanti menjadi, kalau dia keras ya menjadi mungkin pandangan yang bisa menjadi garis keras atau apa begitu. Pada intinya tidak sampai ke titik ultra konservatif gitu Pak. Tidak sampai situ. Atau mungkin tergantung definisinya apa? Definisinya apa? Kalau tadi ada konservatif tradisional, ada ultra konservatif, ada moderat, ada Puritan. Nah, Puritan itu yang sebenarnya saya pernah dengar juga Pak. Kategori-kategori yang biasa dipakai dalam wacana agama di Indonesia itu tradisional, konservatif, lebih akomodatif, lebih lanjut moderat. Lebih maju lagi dari moderat karena dia mudah menerima perubahan, liberal. Kata liberal dipakai. Konservatif, kalau terlalu konservatif dia menjadi fundamentalis. Mungkin fundamentalis dipakai juga, tapi seringkali sekarang fundamentalis disalahartikan sebagai radikal gitu. Jadi kadang-kadang malah pembagiannya antara radikalisme, liberalisme, di tengahnya moderatisme. Konservatif itu menopang moderatisme. Ya, itu wacana-wacana akademik sebenarnya. Kalau yang tadi yang saya sebutkan Puritan itu sebenarnya lebih ke kategori mana? Puritan ya lebih konservatif. Lebih konservatif. Konservatif yang lebih konservatif ya Puritan. Lebih konservatif lagi itu Puritan. Puritan, ya. Itu benar-benar tidak mau menerima perubahan-perubahan yang masuk gitu. Dia melawan segala macam pembaruan. Atau jadi misalnya contohnya ya, ini contoh yang biasa dipakai ya. Di masa yang lalu Muhammadiyah itu disebut sebagai Puritanisme. Puritanismenya Muhammadiyah melawan pandangan tradisional yang konservatif tadi,
yang mereka sudah punya satu tradisi bahwa menjadi hal yang biasa dan penting dalam keberagaman itu, misalnya yang disebut oleh mereka yang Puritan itu TBC, Oh iya. takhayul, bid'ah, khurafat. Iya, betul. Iya, Nah, betul. jadi Saya dengerin. misalnya contohnya ziarah kubur, Mhm. ke makam wali. Sekarang orang kan sering pergi ke makam Wali Songo. Orang-orang tradisional ya. Iya, betul. Pengajian-pengajian di kampung-kampung sering pergi satu rombongan ke makam wali, ke makam Gus Dur ya. Karena Gus Dur wali ke-10 kan, dianggap begitu. Nah, itu dianggap oleh mereka sebagai satu tahayul dan bid'ah. Karena berdoa di kuburan itu bukan ajaran Islam menurut mereka. Nah, padahal kalau menurut argumen tradisional ya ini menghormati wali ya, menghormati guru dari gurunya mereka semua. Nah, karena itu kemudian disebut dengan Puritan karena mereka lebih konservatif dari yang tradisional ini. Yang tradisional sudah menerima satu perubahan-perubahan yang ini merupakan satu perkembangan ribuan tahun ya, ratusan tahun, ribuan tahun dari bagaimana itu di keberagaman itu dijalankan di masa yang lalu. Berarti dalam pelaksanaannya itu nanti bisa tergantung dengan kategori kita melihatnya dari mana gitu Pak ya. Mungkin bisa dikatakan itu konservatif tradisional atau moderat ketika kita lihat dari sisi mana gitu. Kalau Muhammadiyah tadi yang Bapak sampaikan itu puritannya yang memang Muhammadiyah puritannya karena mereka menganggap itu nggak diajarkan dalam agama Islam. Nah, itu mereka menganggap ini semua bid'ah. Kalau ada orang meninggal bikin tahlilan, selamatan, kemudian tahlilan, kemudian ya ada selamatan atau ada pokoknya acara-acara di luar ajaran gitu. Sehari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, ya itu bid'ah semua. Nah, itu puritannya di situ. Puritan artinya dia menganggap itu bukan yang Islam murni. Kan puritan dari kata pure ya, murni. Oke, baik Pak. Dengan adanya tadi penjelasan tadi antara konservatif tradisional terus moderat, ada ultra konservatif yang mungkin di Indonesia jarang dipakai gitu Pak ya. Istilah atau kata tersebut. Adakah hal-hal yang perlu memang dilakukan di setiap masing-masing kelompok ini atau level ini Pak? Seperti harus menerima atau terbuka dengan perubahan dalam artian untuk lebih mengerti, untuk lebih bisa menyesuaikan kehidupan bagi para pelakunya untuk kehidupan biar sesuai dengan tadi modernisasi, terus lebih ke menyesuaikan dengan terutama modernisasi juga ada yang namanya perubahan yang dinamika, entah itu politik misalkan gitu. Apakah perlu adanya keterbukaan gitu? Artian tadi beragama yang konservatif tradisional terus dan yang moderat. Iya. Perubahan itu suatu hal yang pasti, apalagi di zaman sekarang yang terus berubah ya. Sehingga kemudian kita tidak bisa punya satu model keberagaman yang kaku. Itu akan ditinggalkan oleh orang. Nanti agama tidak akan lagi diakomodasi kalau dia tidak bisa menerima perubahan. Perubahan ini disebabkan karena perkembangan zaman yang telah menyertakan misalnya ilmu pengetahuan, pandangan-pandangan baru yang dulu tidak terpikirkan, sekarang terpikirkan. Misalnya, contohnya bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin. Itu kan pandangan baru yang ratusan tahun yang lalu belum menjadi hal yang biasa, tapi sekarang menjadi hal yang biasa. Perempuan menjadi pemimpin di perusahaan-perusahaan, di kantor dengan kemampuan mereka yang tidak kalah dengan laki-laki.
sehingga kita bisa punya direktur yang perempuan ya. Dalam pemerintahan kita bisa punya wali kota perempuan, bupati perempuan, gubernur perempuan, dan bahkan presiden perempuan. Nah, itu luar biasa. Perubahan itu di dunia, di sektor yang duniawi itu sudah terjadi. Di agama belum terjadi. Kita sampai sekarang masih belum bisa punya misalnya imam perempuan. Imam perempuan. Misalnya ulama perempuan. Ulama perempuan masih sesuatu yang aneh ya. Tapi sekarang sudah berubah, mulai berubah. Kalau Anda ngikutin di kelompok NU itu ada namanya Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Ini satu kumpulan dari para ulama perempuan, misalnya Ibu Nyai di pesantren, dia kan pemimpin, dia kan ulama perempuan ya. Tapi nggak dianggap yang ulama itu suaminya, kiai suaminya, istrinya Ibu Nyai nggak dianggap. Tapi sekarang terjadi perubahan di mana kemudian mencari suatu pengakuan yang kemudian nanti kalau ini diterima menjadi hal yang biasa. Ada ulama laki-laki, ulama perempuan. Sekarang coba lihat Majelis Ulama Indonesia belum pernah dipimpin oleh perempuan. Jadi di lembaga agama ini sangat konservatif dalam soal perubahan ininya. Yang di lembaga bukan agama, yang duniawi, seperti perusahaan, seperti pemerintahan, itu perempuan udah biasa. Kepala sekolah perempuan biasa kan. Apalagi yang biasa, banyak yang biasa. Sekarang supir perempuan biasa. Kita naik Grab, supir perempuan, kaget kita. Oh, supirnya perempuan. Itu perubahan yang kita bisa terima. Tapi ketika kemarin kalau ngikutin di Al-Zaitun ada perempuan bersafnya di depan sama dengan laki-laki, kaget kita. Dan banyak orang nggak bisa terima. Di dalam agama itu memang cenderung konservatif, tidak mampu dengan cepat mengakomodasi perubahan. Nanti akan ketinggalan perubahan di duniawi itu sudah sangat maju, di agama masih sangat konservatif. Mungkin ultra konservatif ya. Apakah itu dipengaruhi dengan pemahaman ya tadi? Pasti dipengaruhi oleh pemahaman dan anggapan agama itu sesuatu yang tidak boleh berubah. Sebenarnya agama dalam bentuk esensi mungkin tidak berubah, tapi bahwa agama dalam hal-hal yang praktis sehari-hari pasti bisa berubah. Dan sebenarnya dari dulu sampai sekarang juga sudah berubah. Misalnya hal yang sederhana ya, bangunan masjid zaman Nabi dengan zaman sekarang kan beda banget kan? Apalagi Timur Tengah masih sama daerah Asia Tenggara beda loh. Beda. Di Indonesia. Beda. Zaman Nabi pasti belum ada itu speaker. Betul. Tapi zaman sekarang orang menerima speaker, menerima dengan cara yang sangat berlebihan, menggunakannya dengan maksimal sehingga suaranya mengganggu polusi udara ya. Yang bukan Muslim, bahkan yang Muslim juga bisa terganggu. Nah, tapi zaman Nabi nggak ada kan? Itu sebenarnya bid'ah. Penggunaan loudspeaker itu sebenarnya bid'ah, tapi kita nggak menganggap bid'ah, gitu. Yang mungkin luput dari. Nah, itu jadi itu ada hal ekstrim terjadi begitu, menerima perubahan tapi eksesif ya. Tapi ada juga hal yang kemudian tidak bisa berubah. Nah itu yang tadi saya sebut hal-hal teknis biasanya mudah perubahan tersebut, tapi hal-hal yang lebih ide, gagasan, teologi nanti ya itu lebih sulit. Sulit. Terutama dalam dua isu gender, isu kesetaraan perempuan laki-laki dalam Muslim, dan isu antar agama, kesetaraan antara Muslim dan bukan Muslim. Yang dulu memang eranya nggak setara ya. Di negara Muslim, non Muslim tidak setara dengan Muslim. Tapi sekarang bukan negara Muslim kan, bukan negara Islam ya. Sekarang negara itu kan sekuler, kayak Indonesia Republik. Kita nggak bisa membuat perbedaan itu. Tapi kalau di negara lain, misalnya di Iran mungkin bisa, di Pakistan mungkin bisa. Malaysia antara bisa dan tidak bisa ya, karena mereka negara modern juga, tapi negaranya negara Islam kan, Malaysia itu.
Berarti dengan adanya harus diperlukannya keterbukaan ini, apakah dalam beragama itu harus bersikap lebih mengikuti perubahan zaman? Ya, paling tidak gitulah. Kita terbuka dan secara kritis melihat perkembangan. Apakah kita bisa menerimanya atau tidak? Terjadi diskursus lah, perbincangan dalam soal ini ya. Perkembangan teknologi informasi, artificial intelligence itu akan mempengaruhi agama, pasti itu. Itu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dari menurut Bapak yang sebenarnya mudah diterima secara teknis, secara ritual yang dilakukan sehari-hari, sebenarnya itu kayaknya lebih mudah diterima gitu Pak ya, dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang yang sifatnya itu mungkin mereka masih karena sebatas teori atau pemikiran yang mereka itu ini sebenarnya tidak bisa dirubah gitu. Nah, apakah itu di situ dibutuhkan kayak inklusivitas progresif misalkan seperti itu Pak? Dalam artian mau terbuka dan menerima keterbukaan yang tadi saya sebut itu berarti sebenarnya inklusif. Dia bisa merangkul hal yang lain yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan ya. Nah, itu sikap terbuka inklusif ya. Ada banyak sekali tantangan dalam soal ini ya. Terutama tantangan dari ilmu pengetahuan. Banyak pandangan-pandangan ilmu pengetahuan yang bisa mengkoreksi pandangan agama yang sudah kita yakini ribuan tahun. Kalau secara kata atau istilah sendiri inklusif ini kalau di agama itu seperti apa Pak? Nah, itu ada kata inklusif, eksklusif. In itu berarti masuk ya, memasukkan. X itu keluar kan. Nah, jadi inklusif itu memasukkan yang lain ke kita, eksklusif mengeluarkan yang lain. Jadi misalnya contohnya keberagamaan. Apakah dalam keberagamaan kita ada ruang untuk yang lain yang bukan seagama dengan kita atau yang bukan semazhab dengan kita itu sebagai kita, sebagai sama. Kalau kita eksklusif itu semua kita keluarkan. Kalau saya seorang Sunni, saya akan keluarkan yang Syiah. Syiah itu nggak Islam. Ahmadiyah apalagi nggak Islam. Kristen apalagi. Itu eksklusif, dikeluarkan semuanya. Tapi kalau inklusif, kita masukkan semuanya. Bahkan sampai pada satu pandangan bahwa kita semua adalah satu manusia. Makanya di dalam Al-Quran itu kan selalu ada panggilan wahai umat manusia, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Jadi itu panggilan pada kemanusiaan bahwa kita punya ukhuwah. Ukhuwah itu kan selalu ada menurut tradisi pesantren itu ada ukhuwah Islamiyah, ya kan? Ukhuwah insaniyah, watonia gitu ya. Watonia nanti. Jadi ukhuwah itu dibangun tidak berhenti pada bahwa kita sama-sama muslim. Sekarang sebenarnya keberagaman kita tuh ukhuwah Islamiyah sudah sangat kuat, tapi ukhuwah Islamiyah kita juga eksklusif. Yang Islam cuma yang mazhabku. Yang mazhab yang lain enggak, Syiah terutama. Syiah enggak dianggap Islam. Kita di Indonesia masih belum bisa karena belum ngerti bahwa ada komunitas muslim namanya Syiah yang di Indonesia enggak ada, baru ada sekarang. Tapi kalau kita di negara yang majemuk Islamnya, misalnya di India itu majemuk Islamnya. Syiah banyak sekali, Sunni banyak sekali, Sufi banyak sekali. Di Arab juga begitu. Nah, sehingga kemudian kita tahu oh ada Islam yang berbeda. Tapi di Indonesia orang Indonesia tidak tahu ada Islam yang berbeda. Sampai tahun 79 ada revolusi Iran, kaget dengan bangkitnya seorang pemimpin namanya Ayatullah Khomeini, tapi Islamnya beda. Mungkin orang kalau sudah pernah pergi haji, pernah umroh yang pada masa yang lalu kan tidak seperti sekarang yang sangat banyak. Kalau sekarang ya orang pergi umroh tuh 200.000 setiap tahun, haji juga 200.000. Nah dulu kan tidak sebanyak itu. Mereka akan lihat ada orang yang salatnya kok agak beda sedikit ya, tidak banyak bedanya. Misalnya tangannya begini bukan begini. Nah itu mereka Syiah gitu.
Nah sekarang kita mulai melihat dan kita nggak bisa mengekskludkan mereka, mengeluarkan mereka. Kita harus inklusif. Apalagi kita punya paham kebangsaan yang memang inklusif dasarnya. Pancasila itu kan lebih inklusif ya. Kalau inklusif, eksklusif, progresif itu lebih maju lagi daripada inklusif, Pak. Ya, teorinya ada begitu kalau teori ya. Enggak, Teori teori. dalam keberagaman ada eksklusif, inklusif, pluralis. Pluralis itu menerima keragaman, merayakannya, mengembangkannya. Itu pluralisme. Tapi pluralisme itu masih diperdebatkan apakah ini kelanjutan inklusif ataukah dia bentuk inklusif yang sudah sangat matang gitu ya. Termasuk progresif ini. Ya, yang paling progresif, inklusif yang paling progresif namanya pluralisme. Saya lebih cenderung seperti itu. Pluralisme itu bukan kategori baru gitu ya, tapi dia inklusif. Jadi sebenarnya kategorinya hanya ada X dan inklusif ya. Oke. Untuk Indonesia, kita hidup di Indonesia dengan beragam latar belakang. Sejauh mana Pak diperlukan inklusivitas beragama? Ya kita sangat memerlukan. Dan keputusan kita menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, yang itu berarti sebenarnya kita memberikan ruang kepada semua warga negara untuk bisa menganut, menghidupi, menghayati agamanya masing-masing. Itu berarti harus inklusif. Keberagamaan itu harus inklusif. Sebentar. Yang dulu. Memang harus inklusif Pak ya. Harus inklusif. Itu memang dasar dari demokrasi ya inklusif. Tidak mungkin demokrasi itu eksklusif. Kalau kita berdemokrasi eksklusif itu sebenarnya bukan demokrasi. Itu bisa jadi otoritarianisme seperti di masa Orde Baru lah, tidak inklusif ya. Ini inklusif apakah jelas pertentangan dengan tadi yang konservatif tradisional Pak? Oh enggak bisa enggak. Dia bisa, yang konservatif bisa menjadi inklusif sejauh konservatifnya tidak berkembang menjadi lebih konservatif lagi ya. Kalau konservatif berkembang menjadi lebih konservatif, dia menjadi eksklusif ya. Menjadi fundamentalis. Jadi menjadi eksklusif kemudian menjadi fundamentalis. Tapi sebenarnya konservatif kan kecenderungan tradisi ya. Jadi dia bisa dikembangkan menjadi lebih inklusif. Dan sebenarnya kalau tradisi itu inklusif, itu memang hebat gitu. Karena dia punya akar ya. Kalau kemodernan kan akarnya hanya zaman sekarang ya, perubahan zaman sekarang. Tapi kalau tradisi kan panjang. Jadi tradisi dan inovasi itu seringkali dikaitkan ya. Tradisi itu harus juga mempunyai ruang inovasi. Itu Muhammadiyah punya moto seperti itu, puritanisme dan pembaharuan. Satu segi puritan terhadap asas-asas yang lebih fundamental yang menjadikan kemuhammadiyahan ini beda dengan misalnya ke-NU-an atau ketradisionalan. Tapi mereka menerima ruang pembaharuan. Kalau sikap inklusif progresif diterapkan di tengah-tengah yang konservatif tradisional, apakah memungkinkan Pak? Dalam artian bisa terjadikah? Atau mungkin itu malah rentan adanya gesek-gesekan kelompok inklusif. Kalau dalam prakteknya itu bisa terjadi dan sering terjadi di tengah masyarakat yang tradisional, yang konservatif. Misalnya muncul ada satu komunitas kecil di dalamnya yang progresif. Itu bisa terjadi dan sering terjadi juga. Dan biasanya atau seringkali terjadi pembaharuan itu dengan cara seperti itu. Ya sebut saja
Muhammadiyah itu muncul di tengah tradisionalisme, konservatifisme, keberagaman masyarakat Indonesia pada umumnya kan, terutama di Jawa ya. Betul. Muncul Muhammadiyah yang tokoh-tokohnya ini mereka adalah orang-orang yang dulu di Mekah bertahun-tahun, yaitu yang tadi saya bilang mereka pergi haji tapi terus nggak bisa langsung pulang kan, mereka harus nunggu di sana, sambil nunggu mereka ngaji, nyantri lah dengan syekh siapa di sana, kemudian ketika kembali menjadi tokoh. Dan yang menarik, Kiai Ahmad Dahlan ini membawa Puritanisme di satu sisi, yaitu dari Wahabisme ya, dari mazhab Wahabi yang dominan di Saudi pada waktu itu, dan dia juga sudah belajar tentang progresivitas dari Muhammad Abduh Mesir. Nah, itulah yang menjadikan Muhammadiyah itu unik. Satu segi purita, tapi di segi yang lain dia progresif atau kemajuan kalau istilah mereka. Kemajuan. Sehingga berbeda dengan NU, Muhammadiyah itu perhatian utamanya itu dalam perkembangannya itu adalah pada amal usaha. Yang di NU tidak terlalu mendapatkan perhatian. NU hanya memperhatikan pesantrennya sendiri-sendiri. Setiap kiai memperhatikan pesantrennya sendiri-sendiri. Kerajaan-kerajaan pesantren kecil-kecil gitu. Tapi Muhammadiyah menggunakan ilmu modern dengan mengembangkan satu tradisi manajemen yang baru, yang kemudian mereka mengembangkan amal usaha istilah mereka, yang di dalamnya ada sekolah, ada klinik, ada panti asuhan, terutama itu ya. Sehingga kemudian kita melihat di Indonesia perkembangannya di mana-mana. Kalau Anda pergi ke kota-kota di Indonesia, kota besar, kota kecil, kota kecamatan, pasti ada apakah sekolah Muhammadiyah, apakah klinik Muhammadiyah, panti asuhan Muhammadiyah. Nah, sekarang udah menjadi lebih besar lagi. Ada Universitas Muhammadiyah, ada Rumah Sakit Muhammadiyah. Nah, itu sudah banyak Pak ya. Oh, sangat banyak. Perkembangannya ya gitu ya. Dan kita bisa membayangkan kontribusi Muhammadiyah kepada keindonesiaan kita itu yang lebih inklusif. Dan ini inklusif. Mereka sudah sangat inklusif. Artinya sekolah ini bukan hanya untuk orang Muhammadiyah, bukan hanya untuk orang Islam, tapi kita bisa melihat terutama di daerah-daerah yang mayoritas bukan Muslim, mayoritas Kristen misalnya, atau juga mayoritas Hindu, itu sekolah-sekolah ini telah dimanfaatkan juga oleh mereka, sehingga kita bisa seringkali mereka sendiri menyebut ini Kristen Muhammadiyah atau Muhammadiyah Kristen. Dan mereka ini aja relax saja, mereka belajar kemuhammadiyahan, belajar Islam, tapi mereka tetap Kristen. Itu kita lihat di kampus-kampus seperti di Nusa Tenggara Timur, di Papua. Saya sudah lihat itu dan memang luar biasa, sangat inklusif. Jadi Muhammadiyah sudah mengembangkan inklusivismenya ya. Walaupun kadang-kadang kita juga lihat ada aspek yang puritan di Muhammadiyah yang kemudian memunculkan satu pandangan politik puritan ya. Itu juga kita lihat di masa yang lalu ya. Apakah ada perbedaan Pak antara inklusivitas di agama dengan di politik? Cara penerapannya? Ya pada dasarnya ini kan kategori yang bisa dipakai di agama, bisa dipakai di politik gitu ya. Sehingga kemudian orang bisa bicara tentang inklusivitas dalam politik, inklusivitas dalam agama. Tapi seharusnya kedua hal ini dia bisa berjalan kelindan. Sangat bagus, apalagi dalam masyarakat Indonesia yang menurut riset, orang Indonesia itu sangat menganggap penting agama. Agama itu bagi 93% orang Indonesia itu penting. Itu riset dari sebuah lembaga riset, Pew Research namanya, dari Amerika, yang meriset kecenderungan orang beragama seluruh dunia. Dan itu sangat kredibel ya risetnya itu. Jadi kita sekarang tahu orang Indonesia itu pasti menganggap penting agama. Jadi kalau kita mau mengembangkan suatu demokrasi yang inklusif di Indonesia,
itu agama harus diajak, dilibatkan. Sehingga beragama dengan berpolitik itu dua hal yang harusnya berjalin. Beragamanya secara inklusif, berpolitiknya secara inklusif. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini yang sebenarnya sekarang sedang terjadi dan sedang menjadi komitmen ya. Saya kira NU Muhammadiyah sangat menyadari pentingnya peran mereka membangun inklusivisme ini. Sehingga satu proyek besar yang didukung oleh mereka ini adalah yang disebut dengan Islam moderat ya. Islam moderat ini sebenarnya dari Kementerian Agama yang didukung oleh NU maupun Muhammadiyah. Islam wasatiyah. Islam wasatiyah. Wasatiyah. Tengah-tengah gitu. Tengah-tengah, iya. Tadi agama yang inklusif berarti mau menerima perubahan gitu kan ya. Mau menerima perubahan mau menerima perubahan tapi tidak menghilangkan esensi beragama itu tersebut. Esensinya tetap. Nah, sedangkan kalau di politik Pak, berarti itu seperti apa Pak? Maksudnya pemahaman politik inklusif menurut pandangan. Kalau dalam politik inklusif itu berarti semua warga negara itu punya kedudukan yang sama, hak kewajiban yang sama. Tidak ada perbedaan antara orang beragama A, beragama B, orang beretnis A, etnis B, ras A, ras B, dan seterusnya. Semuanya sama kedudukannya dalam hukum ya. Nah, sehingga kemudian kita tidak boleh memberikan perbedaan itu. Itu politik inklusif itu seperti itu. Politik kewargaan ya, kewarganegaraan. Citizenship ya kalau istilah sekarang. Jadi misalnya nggak boleh itu kita membedakan antara orang, misalnya orang yang tidak beragama yang 6 ya. Kan kalau dalam KTP itu di KTP Indonesia, KTP kita kan ada agama ya. Yang di negara lain tidak ada. Ketika ada agama titik 2. Ternyata dia agamanya bukan yang 6. Bukan yang 6. Agama yang dikenal itu yang sering disebut oleh pemerintah, kadang-kadang dikatakan dengan agama yang diakui, tapi istilah itu memang apakah memang ada pengakuan tidak pengakuan. Tapi yang orang yang beragama bukan 6 itu mereka ternyata kesulitan untuk menaruh nama agamanya. Misalnya saya beragama Yahudi, kemudian ketika bikin KTP saya nggak bisa tulis agama Yahudi karena tidak ada daftarnya. Nggak ada di situ. Apalagi kalau udah pakai komputer agama cuma 6. Nah itu kemudian diskriminasi ketika kita agamanya misalnya dikosongkan gitu ya. Dan waktu kita ngurus-ngurus masalah kesehatan lah, masalah pendidikan lah, jaminan-jaminan sosial ini itu, kemudian pihak yang mengadakan itu semua melihat tidak beragama, Anda tidak beragama, kosong. Dia melihat KTP-nya kosong, kemudian menyebut tidak beragama. Nah, tidak beragama ini kan yang sensitif ya. Misalnya penerimaan pegawai negeri, penerimaan kepolisian, tentara, kasus-kasus kayak begitu ada. Berarti tidak hanya agama saja yang memerlukan inklusi. Tidak hanya agama, itu dan juga suku, mungkin misalnya dulu ya, orang yang dianggap terlibat peristiwa 65 PKI itu kan mendapatkan satu perlakuan khusus, perlakuan diskriminatif. KTP-nya ditandai lah ya, begitu-begitu itu sebenarnya itu tidak inklusif. Nah, kita masih berproses dalam soal itu, tapi semakin baik lah. Saya yakin semakin baik. Berarti memang politik inklusif ini juga sangat penting, Pak ya. Sangat penting. Dan sekarang sudah juga dikembangkan dengan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Pemerintahan juga harus inklusif. Terutama yang masih belum bisa menyertakan itu pada orang-orang yang mengalami marginalisasi, mengalami diskriminasi karena mereka misalnya masyarakat adat ya yang hidupnya jauh dari perkotaan, punya adat berbeda, punya agama lokal yang berbeda, dan seterusnya. Itu masih banyak masalah di situ.
menurut hasil terakhir daripada survei atau penelitian itu pemilu kita nanti itu lebih dari 60% itulah anak muda. Ya. Nah, peserta pemilu. Pemilih mana itu lebih dari 60% adalah anak muda. Dan anak-anak muda ini tentunya diharapkan bisa menerapkan, bisa membangun atau memberikan pengaruh-pengaruh tentang inklusivitas. Seberapa, maksudnya bagaimana memberikan atau membangun rasa inklusivitas di kalangan anak-anak muda selama Bapak mengajar misalkan di sekolah tinggi di Arkara misalkan. Ya memang ini harus dilatih, harus betul-betul dihidupkan, dikembangkan. Tanpa pelatihan, tanpa dilatih ya, itu nggak mungkin. Karena ini satu cara berkehidupan sosial yang baru ya, yang beda dengan tradisi yang kita punya ya. Tradisi kita kan memang kita punya tradisi yang unik ya, tapi semuanya kan berdasarkan komunalitas ya, komunal. Kita baik pada orang, kita harmoni, itu kan semuanya komunal. Tapi sekarang kita punya satu cara berpikir yang baru, yaitu berdasarkan hukum. Nah, itu kan politik kan berdasarkan hukum ya, kewarganegaraan berdasarkan hukum. Nah, jadi memang terus diwacanakan ini penting. Nah, terutama memang anak-anak muda. Iya. Anak muda itu mungkin kurang aware dengan politik. Tahunya mereka hanya sebagai pemilih tapi jarang dilibatkan. Iya, ini yang kita sebut dengan pendidikan politik. Cara memberikan pendidikan politik mungkin perlu cara baru ya, yang cocok dengan gaya hidup dari generasi milenial, generasi Z, generasi setelah itu yang sudah beda dengan generasi sebelumnya ya, baby boomers dan sebagainya. Ya, karena kan mungkin anak muda ini posisinya strategis untuk bisa merangkul lebih banyak, maksudnya dengan latar belakang Indonesia yang beragam gitu ya. Mungkin anak-anak muda ini punya posisi yang strategis gitu loh, untuk bisa lebih banyak merangkul. Karena kan ada perubahan zaman, perubahan modernisasi teknologi termasuk. Jadi kan mereka bisa lebih lebih signifikan untuk mempengaruhi atau bisa merangkul semuanya gitu, dibandingkan yang tokoh-tokoh atau para generasi sebelumnya gitu. Iya, masalahnya kan memang gap generasi itu kadang-kadang tidak terjembatani ya. Perbedaan-perbedaan cara pandang, cara berpikir antara generasi yang sekarang sudah kita identifikasi terkait dengan dunia digital ya. Itu memang beda ya. Dan itu perlu disadari. Misalnya berpikir lebih dalam itu buat mereka susah. Karena mereka sudah terbiasa dengan media sosial yang semuanya cepat. Kalau nggak cepat kita bosan. Kalau ada ini podcast begini kan pasti bosan tuh, kelamaan. Mereka maunya kayak TikTok yang hanya 1 menit selesai, idenya udah langsung. Apa harapan Bapak? Maksudnya harapan Bapak tentang anak muda ini di Indonesia mengenai keberagaman. Ya, harapan saya sangat sebenarnya mendorong untuk komunitas-komunitas, lembaga-lembaga yang punya kapasitas ya, untuk terus melibatkan generasi muda ini ya, generasi-generasi milenial dan yang setelah milenial
yang mereka sebenarnya akan menjadi pemimpin dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena kita punya satu pertumbuhan dari generasi muda ini yang besar sekali. Ada apa istilahnya itu, ada bonus demografis ya, yang itu akan sangat menentukan Indonesia di masa yang akan datang. Karena kalau kita tidak berhasil menyiapkan generasi muda ini, Indonesia tidak akan bisa menjadi seperti yang kita bayangkan, menjadi negara yang maju ya secara ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, peradaban di masa yang akan datang. Yang ini sudah disebut-sebut sekarang. Tapi apakah kita mencapainya atau tidak, kita kan belum tahu ya. Karena masih banyak sekali kendalanya ya, halangan-halangan budaya itu masih sangat banyak. Nah, jadi melibatkan generasi muda ini sangat penting untuk mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang memang peduli dengan keindonesiaan kita ini. Termasuk dilibatkan di peserta pemilu, dalam artian untuk dipilih gitu. Oh iya. Ya, Ya, dan itu juga sudah ada ya, sudah mulai ada kesadaran itu ya, kesadaran dari partai politik untuk mengajak yang lebih muda terlibat. Dan saya kira pergantian generasi itu kan sesuatu yang wajar dan memang perlu ya. Jadi memang eranya nanti era generasi muda. Iya Pak, tambahan. Saya pernah baca tentang ini pemikiran Cak Nur. Ada beberapa yang menurut Bapak itu perlu ada atau mungkin yang belum dilakukan dengan Cak Nur. Nah, itu apa saja Pak? Maksudnya apa yang perlu tambahkan atau perlu dilakukan selain yang sudah Cak Nur pikirkan, gagas gitu. Ya, Cak Nur ini kan sebenarnya adalah pemikir pada era tahun 80, 90 terutama puncaknya ya. Kemudian tahun 2000-an sampai dia meninggal 2005 ya. Jadi sebenarnya dalam masa sebut aja sekarang Cak Nur meninggal sampai sekarang itu ada gap 15 tahun ya. 15 tahun. Dan 15 tahun banyak yang sudah berubah, terutama akibat perkembangan media sosial, perkembangan artificial intelligence. Di zaman Cak Nur belum ada media sosial ya. Sudah mulai ada handphone yang awal-awal, tapi media sosial dengan smartphone itu belum ada. Sekarang ada artificial intelligence yang sebentar lagi akan memberi pengaruh ya. ChatGPT itu dahsyat sekali. Jadi yang namanya informasi itu betul-betul sekarang bisa bisa diakses ya. Kita mudah sekali untuk mengerti sesuatu, sehingga ada banyak hal yang nanti mulai irrelevan ya. Misalnya guru, dosen, apakah masih penting ketika kita sudah punya macam ChatGPT yang sudah sangat hebat ya nanti ya. Atau mungkin sesuai dengan harapan kita gitu ya. Iya. Jawabannya masih berkembang gitu. Iya. Nah itu ketika itu terjadi, memang ada banyak perubahan-perubahan akan terjadi. Nah, Cak Nur tentu saja seorang pemikir pada generasinya, relevan, penting pada masanya. Pada masa sekarang kita perlu mengembangkannya. Kalau kita seorang sebut saja Cak Nurian ya, kita mau mewarisi pemikiran Cak Nur, kita harus mengembangkannya. Kita tidak boleh menganggap pemikiran Cak Nur sebagai tertutup, tidak boleh berubah. Karena pemikiran Cak Nur banyak yang harus dikembangkan. Misalnya contohnya dalam soal pluralisme, Cak Nur sangat banyak memberikan kontribusi kita mengerti pluralisme agama. Tapi dalam pluralisme kewargaan sebenarnya Cak Nur belum terlalu kuat ya. Karena memang Cak Nur eranya adalah dia era berpikir itu. Dan kita terlalu banyak berpikir soal agama pada masa itu. Sekarang pada masa sekarang, generasi sekarang saya kira lebih rileks ya. Lebih rileks dalam soal perbedaan agama. Dan pada waktu itu masih lebih tegang ya. Nah itu jadi pluralisme kewargaan yang inklusif itu
tantangan baru kita sekarang ini. Perlu dikembangkan. Perlu dikembangkan sehingga kita kemudian bisa menjadi satu bangsa yang punya satu standar yang sama dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia ini. Karena era globalisasi itu akan menjadikan sebenarnya akhirnya negara-negara itu terhubung semua. Kalau untuk dari segi politik, bagaimana pandangan Cak Nur, pemikirannya Pak? Pada saat itu maksudnya. Kalau politik Cak Nur sebenarnya politik Indonesia yang lebih inklusif. Itu di bukunya Indonesia Kita. Itu di situ tergambar pikiran Cak Nur mengenai demokrasi Indonesia yang inklusif ya. Dan itu masih berupa pikiran-pikiran fondasional ya, belum dikembangkan dengan wacana yang sekarang kita punya ya, wacana sosial politik yang sudah jauh lebih maju ya. Sekularisasi misalnya, sekularisasi Cak Nur dari tahun 70 itu tentu masih relevan, tapi sekarang kita memerlukan suatu sekularisasi yang lebih baru ya, yang biasanya kita sebut sebagai post-sekularisasi. Tapi istilah post-sekularisasi itu istilah yang sebenarnya berasal tidak dari Indonesia, itu dari Eropa. Ketika Eropa mengalami sekularisasi, di Indonesia ini kita tidak mengalami sekularisasi yang keras sekali, sehingga agama tetap penting. Kalau di Eropa kan agama tidak penting. Sekarang tidak penting, sehingga kita punya satu fenomena baru yang dulu tidak ada ya. Misalnya contoh dari lingkungan Katolik yang saya kenal, dulu mereka mengirim misionaris ke Indonesia, pastor-pastor bekerja di Indonesia. Tapi sekarang orang Indonesia mengirim misionaris ke Eropa. Jadi udah di sana nggak ada yang mau lagi, nggak ada lagi yang mau menjadi pastor ya, sudah langka gitu. Nah, jadi ini sudah terjadi perubahan. Nah, di Indonesia tidak pernah terjadi sekularisasi, tapi gagasan post-sekularisasi di Eropa mungkin bisa kita cerna dengan cara Indonesia. Karena pada akhirnya di Indonesia agama itu penting dan harus punya kontribusi positif kepada kebangsaan kita. Nah, ini bagaimana caranya? Ini pada Cak Nur tidak terpikirkan. Pada kita bisa berpikir ini, melanjutkan Cak Nur ya. Nah, ini tantangannya Pak ya. Tantangannya di situ. Kita melanjutkan Cak Nur secara kreatif. Baik Pak, mungkin bisa kasih kesimpulan kali ya, kesimpulan sedikit saja ya, mengenai tentang agama dan politik inklusif yang tadi menurut Bapak memang harus berjalan beriringan, harus dilibatkan.